Hai semuanya, kembali lagi bersama saya di channel 2 Project dan terima kasih karena sudah klik video ini. Dalam berbagai kegiatan, pasti tak jarang kalian ingin mengabadikannya, entah itu lewat Instastory, jepretan kamera, atau bahkan video. Tapi apa jadinya apabila ketika kalian membidik atau membuat suatu foto atau video, terdapat satu sosok yang tidak ketahui. Nah, untuk video berikut ini, Two Project sudah berhasil merangkum 5 penampakan hantu yang paling mengerikan bagian pertama. Simak videonya berikut ini. Kelima, hantu penglaris. Siapa nih di sini yang suka main futsal? Ya pasti banyak dari kalian yang suka main futsal, teman-teman. Pada cerita kali ini dibawakan oleh seorang pemuda yang sedang asik bermain futsal bersama teman-temannya. Namun si pemuda ini harus ke kampus untuk mengambil barang tertinggal. Sesampainya mengambil barang yang tertinggal, ia pun mengecek WhatsApp dan ternyata teman-temannya yang lain yang pada saat main futsal itu ternyata sudah selesai dan pulang. Nah, tak lupa mereka juga mengirimkan beberapa foto sebagai kenangan mereka. Akhirnya dia pun mengecek satu persatu, dicek satu persatu fotonya dan terdapat foto yang janggal. Nah, sekarang aku mau kalian perhatiin foto ini baik-baik. Nah, di foto yang ini kelihatan kalau mereka itu sedang kumpul-kumpul rame-rame itu kayak anggota tim gitu loh. Nah, untuk foto yang kedua ini kelihatan di sana ada orang yang sedang kayak asal-asalan dan ya apalah. Ini yang mau aku ingat backgroundnya. Nah, foto yang pertama background hitam. Kalau background kedua hitam, tapi di sana juga ada kursi. Nah, untuk foto ketiga ini perhatikan baik-baik backgroundnya. Bisa dilihat di sini ada orang, ada cowok ya, dan backgroundnya ini kelihatan nggak wujud putih-putihnya itu. Nah, dia pas melihat ini langsung notice dong dan nanya ke teman-temannya, dan sontak teman-temannya itu pun juga ikut kaget. Dan salah satu temannya mengetahui bahwa tempat itu dipasangi penglaris. 4. Hantu di pabrik. Siapa nih di sini ya orang tuanya kerja di pabrik? Ya mungkin kalau orang tua kalian pernah kerja di pabrik, shift malam pasti punya cerita horornya masing-masing, teman-teman. Jadi pada cerita ini disampaikan oleh seorang pria yang bekerja di sebuah pabrik bersama temannya. Kebetulan pria ini sedang shift malam, jadi dia harus bekerja lembur, atau bisa dibilang dia tuh sedang bertugas untuk menjaga pabriknya. Nah, suatu ketika dia mendengar suara aneh atau suara gaduh yang ada di sebuah gudang. Ia pun mengajak temannya untuk memeriksa gudang tersebut. Pada saat ia menuju arah suara itu, ia sempat merekam sebagai bukti kepada bosnya. Ketika ia semakin mendekati asal suara tersebut, ia pun terkejut dengan melihat sosok putih. Nah, perhatikan foto ini. Pada foto ini terlihat tumpukan karung. Apa lagi nih? Fotonya tuh nggak kelihatan jelas, teman-teman, karena efeknya saat malam-malam. Semakin dia maju, sosok itu pun makin berdiri tegak dan terlihatlah kalau sosok putih itu adalah pocong. Pada foto kali ini itu sudah kelihatan banget dong. Dia nih, aduh, ini apa itu loh? Ini bukan karung goni, bukan hasil editan, bukan bendera, gimana pun ya, pocong. Ketika dia dan temannya sedang berhadapan dengan pocong, ia pun langsung lari terbirit-birit. 3. Hantu di tempat bersejarah. Siapa nih sudah pernah ke Lawang Sewu atau yang belum tahu apa itu Lawang Sewu? Jadi sekedar informasi, teman-teman, Lawang Sewu adalah tempat bersejarah yang pernah menjadi pusat stasiun kereta api. Namun, pada zaman penjajahan Belanda dan Jepang, tempat ini pernah menjadi tempat eksekusi dan pembunuhan tentara Jepang, Belanda maupun Indonesia. Jadi pada bagian yang paling mengerikan di bangunan ini adalah ruang bawah tanahnya. Jadi cerita ini dibawakan oleh seorang pemuda yang menjelaskan bahwa ketika kita mau pergi ke ruang bawah tanah itu kita harus memakai sepatu bot karena di sana digenangi air. Jadi alasan digenangi air karena tempat ini juga dijadikan sebagai pengairan air, khususnya air sawah. Jadi ketika ia sampai di sebuah jalan buntu, ia pun berkesempatan untuk foto. Nah, pada saat
ia melihat hasil fotonya, perhatikan foto ini baik-baik. Nah, pada foto ini tuh kelihatan ini ada cowok, tapi lihat di belakang telinganya ini teman-teman. Nah, di situ bisa kelihatan kalau itu ada raut wajah cewek cemburu sedih gitu, terus matanya bersinar, rambutnya kelihatan cukup panjang, dan ya serem banget dah. Walaupun gitu, ini bukan orang teman-teman, karena jika ini beneran orang tuh pasti lewat di depan dia, karena di depannya itu jalan buntu, dan ketika ada orang yang tertangkap kamera itu pasti dia harus melewati pria ini. Nah, asumsi pertama oke. Mbak Dini, oke. Asumsi pertama Mbak Dini. Lalu yang kedua mungkin anting atau tas atau suatu benda yang membentuk bayangan tertentu. I don't know. 2. Bayi. Cerita kali ini cukup menyeramkan teman-teman, dimana menimpa seorang pemuda yang pada saat itu mengantar ibunya ke rumah neneknya. Jadi ceritanya, ibunya ini menginap di rumah neneknya, namun si pemuda ini tidak ikut menginap karena besoknya harus sekolah. Nah, pada saat pulang ia harus melewati jembatan, perkebunan kelapa sawit, dan daerah ini juga dekat dengan hutan teman-teman. Jadi ketika ia melihat di sebuah jembatan, ia merasa punggungnya ini pegel, sakit, itu kok kayak ada yang nyender gitu. Ketika dia sudah melewati jembatannya, ia pun langsung ngegas biar laju motornya lebih cepat. Dan namun saat dia ngegas, dia nggak tahu kalau di depan itu ada pelepas sawit yang jatuh. Sontak ia pun terkejut dan akhirnya ia pun kecelakaan. Setelah ia berguling-guling mengalami luka, ia pun bisa berdiri dan berhenti di sebuah saung. Di sana ia pun menghubungi adiknya agar segera menjemputnya. Sesampainya di rumah, ketika mereka sudah pulang, mereka pun melapor ke ibunya. Dan di saat mengirim pesan, ibunya ini kelihatannya peka banget sama foto-foto yang dikirim. Dan ibunya pun berkata, "Nak, kayaknya kamu diikutin sesuatu deh. Coba perhatikan baik-baik spion kacamu itu. Di situ itu memang tempat pembuangan bayi hasil aborsi." Sontak mereka berdua pun kaget, karena mereka tidak tahu kalau tempat itu ternyata tempat pembuangan anak bayi hasil aborsi. Nah, perhatikan foto ini baik-baik. Nah, jadi kelihatan di beberapa foto ini itu ada foto luka, foto bagian motor yang rusak. Nah, tapi sesuai yang dikatakan ibunya tadi, lihat ke spion motornya. Nah, jika kalian sudah melihat spion motornya ini, di sudut tertentu itu kelihatan ada anak kecil. Kalian bisa lihat anak bayi di situ kan? Nah, jadi ini tuh udah kelihatan wajahnya. Wajahnya itu ada cemberut, wajah itu cemberut, matanya bersinar, terus raut wajahnya itu kelihatan. Oke, asumsi pertama ini mungkin ini mungkin sejenis kayak apa teman-teman, susah banget bilang. Mau gimana pun ini kelihatan kayak bayi beneran itu. Kalian bisa lihat ada matanya, ada raut wajahnya, ada semacam mulut. Ini sih sumpah mengerikan banget teman-teman. Jadi buat kalian yang suka pergi malam-malam, saran aku beneran hati-hati, please, hati-hati. Pertama, hantu di kampus. Apa yang biasa terdengar di telinga kalian apabila mendengar kata kampus? Pasti ya tentang belajar, tentang mahasiswanya, tentang dosennya. Namun apa jadinya ketika kalian sidang skripsi dihadiri satu sosok tidak dikenal? Nah, sidang skripsi itu pasti menyenangkan teman-teman. Ketika kalian sudah selesai sidang skripsi, pasti kalian dikasih hadiah lah, didatangi keluarga lah, diberi ucapan selamat lah. Namun apa jadinya ketika kalian selebrasi sidang skripsi dihadiri hantu? Nah, jadi pada video ini singkat ya, karena video ini bumerang yang diberikan oleh seorang wanita, kali ini wanita ya, yang membagikan pengalamannya ketika ia sedang selebrasi. Itu di belakangnya ada orang ketujuh, karena mereka tuh ada berenang. Perhatikan video ini baik-baik. Bisa kalian lihat di samping ini ada orang-orang kayak mahasiswa, kayak siapalah, nggak tahu. Cuman kalau kalian fokus ke satu sudut, di situ kelihatan banget
Nah, di situ tuh kelihatan banget ada sosok putih-putih sama-sama gitu, terus ikutan bergerak. Nah, sosok putihnya ini itu warna itu transparan, terus matanya melotot, mulutnya mangap, dan ikutan bergerak. Oh sumpah, ini sih menyeramkan banget teman-teman. Kalian berharap sidang skripsi atau kelulusan dihadiri orang tua atau keluarga, dikasih hadiah, diberi ucapan selamat, dikasih bunga lah, tapi malah dihadiri yang kayak gini teman-teman. Terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa beri like, share, komen, dan subscribe. Serta jangan lupa untuk aktifkan notifikasinya agar kalian mengetahui updatean terbaru dari channel Tubraja. Akhir kata dari Tubraja, mohon pamit undur diri dan selamat malam. See you later.